Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Danggalan Sahul. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardika Susila Kurniawan dengan NIM akhir 76 dan ada anggota-anggota kami yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Danggalan Sahul. Nah, Danggalan Sahul adalah area datar yang terletak antara Australia dan Papua Nugini, menjadi bagian dari dasar laut yang dikenal sebagai Sahul Shelf. Nah, laut lepas pantai yang luas ini merupakan daratan Australia yang terendam. Laut lepas pantai ini merupakan padanan paparan Sunda di sisi Asia Hindia Timur. Sebagian besar pulau yang terletak di paparan Sahul berhubungan erat dengan Australia dan oleh karena itu tidak akan dibahas di sini. Akan tetapi Kepulauan Aru merupakan pengecualian karena dipengaruhi oleh proses orogenetik termuda di Kepulauan Hindia. Nah, Kepulauan Aru terdiri dari 4 pulau besar dan banyak pulau kecil, totalnya sekitar 85 dengan luas total sekitar 8.000 km persegi. Panjang gugusan pulau utara sampai barat daya adalah 183 km dan lebarnya 92 km. Pulau-pulau tersebut muncul secara bertahap dari paparan yang kedalamannya hanya 20 meter di bagian ini, namun 30 km di sebelah baratnya dasar menurun tiba-tiba hingga isobat 1000 meter dan kemudian turun dengan cepat ke Cekuan Aru yang memiliki kedalaman 3650 meter. Kepulauan ini memiliki permukaan datar pada ketinggian beberapa puluh meter di atas permukaan laut, maksimum 90 meter. Ciri yang paling khas dari kelompok ini adalah terbentuknya selat seperti kanal yang sangat dalam yang disebut sungi yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Sungi ini akan dibahas lebih rinci. Nah, pantai timur pulau-pulau utama memperlihatkan terumbu karang tepi yang besar dengan lebar 15-40 km di pantai barat. Terumbu karang tepi hanya terdapat di daerah setempat. Pantai itu sendiri sebagian merupakan paparan aluvial, sebagian lagi merupakan pantai abrasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, stratigrafi merupakan salah satu cabang ilmu geologi yang fokus pada studi tentang lapisan batuan. Nah, istilah ini tuh berasal dari kata strati, yaitu lapisan, dan grafi, yaitu gambar atau deskripsi. Secara harfiah, stratigrafi dapat diartikan sebagai ilmu tentang lapisan. Stratigrafi tidak hanya mempelajari tentang struktur geologi batuan, namun juga mencakup aspek lain seperti sejarah geologis, komposisi kimia, dan mineralogi batuan, umur relatif batuan, dan distribusi spasial lapisan batuan. Melalui studi stratigrafi, ilmuwan dapat membangun rekaman kronologis tentang peristiwa geologis yang terjadi di masa lampau. Selanjutnya ada susunan stratigrafi Dangkalan Sahul. Susunan stratigrafi Dangkalan Sahul sangat kompleks dan terkait dengan sejarah geologis regional yang panjang. Berdasarkan informasi yang tersedia, Dangkalan Sahul merupakan bagian dari paparan Sunda dan juga paparan Sahul yang terbentuk akibat pergeseran lempeng tektonik dan perubahan tingkat laut pada zaman es. Berikut adalah gambaran umum susunan stratigrafi Dangkalan Sahul. Dan susunan dari transmigrasi Dangkalan Sahul itu ada 3. Yang pertama ada tektonik dan struktur geologi. Dangkalan Sahul dipengaruhi oleh aktivitas tektonik yang intensif, termasuk orogenesis Mesozoik tengah, tektonik Kapur akhir tersier awal, dan juga orogenesis Pliopleistosen. Yang kedua ada cekungan busur balak. Yang pertama ada batuan dasar, terdiri dari 2 unit batuan yang hubungan satu dengan yang lainnya itu tidak jelas. Yang kedua ada formasi lahat, diendapkan secara tidak selaras di atas batuan dasar yang terdiri dari breksi, vulkanik, andesit, tuf, endapan lahar, dan juga aliran lava. Dan yang terakhir ada fase transgresi dan regresi sedimentasi. Penggendapan Telisa pada fase transgresi dan penggendapan Palembang pada fase regresi yang membentuk urutan fasies non-marino, transisional, laut dangkal, laut dalam. Yang ketiga ada sistem sungai purba. Pada zaman es, permukaan laut turun dan kawasan luas Dangkalan Sahul terbuka dan muncul di atas permukaan air dalam bentuk dataran rawa yang luas. Sistem sungai Malegraf era Pleistosen, 3 sistem sungai yang luas mengaliri Dangkalan Sahul pada puncak masa akhir zaman es. Kemudian Dangkalan Sahul itu memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama ada pola struktural. Pola struktur yang terjadi dapat dibagi atas pola tua yang berarah utara selatan dan barat laut Tenggara, serta pola muda yang berarah barat laut Tenggara yang sejajar dengan Pulau Sumatera. Yang kedua ada aktivitas vulkanik.
Perdalaman aktivitas vulkanik beribu-ribu tahun yang membentuk relief permukaan dan juga erosi masif yang signifikan, terutama di wilayah pegunungan seperti Gunung Api Krakatau di Sumatera. Dan yang terakhir ada interpretasi makna stratigrafi. Analisis litofasis dan elektrofasis digunakan untuk mempelajari sifat fisik dan kimia batuan serta interpretasi data seismik. Hal ini membantu dalam identifikasi fasies penggendapan dan model distribusi fasies yang diperoleh dari korelasi kronostratigrafi dan sequential indicator simulation. Kesimpulan, susunan stratigrafi dangkalan Sahul itu sangat dinamik dan juga kompleks, dipengaruhi oleh faktor tektonik, vulkanik, dan perubahan lingkungan hidrologis. Analisis stratigrafi ini memberikan wawasan mendalam tentang sejarah geologi regional dan juga potensi sumber daya mineral maupun energi yang terkait dengan struktur geologi di wilayah tersebut. Selanjutnya soal nomor 3, bagian utara paparan Sahul antara zona Merauke dan pegunungan Tengah Nugini jelas bukan dataran rendah yang terendam. Ini merupakan perluasan terendam dari cekungan di Gulf Line Nugini yang diisi oleh tumpukan sedimen tersier dan kuarter yang agak tebal. Laut paparan di Teluk Maclear juga merupakan bagian terendam dari Voordeep yang termasuk dalam sistem pegunungan Vogelkop Pleistocene, Teichert and Fairbridge 1948 mempelajari beberapa terumbu karang paparan Sahul di sisi Australia dari Voordeep Timur, tapi paparan cukup dalam sekitar 500 meter dan ditandai oleh terumbu penghalang yang kurang berkembang. Gerakan eostatik tidak dapat sepenuhnya menjelaskan situasi tersebut, baik kemiringan atau penurunan bagian marginal paparan Australia harus diasumsikan. Selanjutnya, hal yang sama dapat dikatakan tentang paparan Sahul. Di sini juga bagian tengah di lepas pantai Australia adalah dataran rendah Australia yang terendam. Tetapi bagian pinggirannya telah dipengaruhi oleh orogenesis tersier dan kuarterner di sistem pegunungan Sirkum Sunda dari timur ke Tanibar agak bertahap. Pada masa tersier, laut dangkal mungkin menutupi daerah ini, dan bagian depan adalah lengkungan bawah muda yang terbentuk selama orogenesis Pleistocene. Selanjutnya soal nomor 4. Dangkalan Sahul, bagian dari geologi dan geomorfologi Indonesia, memiliki hasil dan produk yang signifikan. Proses geomorfik wilayah ini melibatkan tektonisme, vulkanisme, dan biosedimentasi. Hasilnya adalah yang pertama adalah batuan gamping, terbentuk dari proses biosedimentasi di laut dangkal digunakan dalam pembuatan semen. Yang kedua adalah aluvium, hasil pelapukan dan erosi berfungsi sebagai bahan dasar untuk konstruksi. Yang ketiga adalah batuan vulkanik, terdapat di daerah aktif vulkan memberikan sumber daya alam yang melimpah. Yang keempat adalah pola drainase, proses geomorfologi menciptakan pola drainase yang mempengaruhi aliran sungai dan ekosistem sekitar. Soal nomor 5, dangkalan Sahul yang mencakup Papua dan sebagian Maluku memiliki potensi sumber daya geologi yang signifikan. Hasil survei Badan Geologi menunjukkan adanya cadangan minyak dan gas di beberapa blok seperti Blok Atsi dan Blok Agats Barat dengan total sumber daya potensial mencapai 750 MMBO untuk minyak dan 0,9 TCF untuk gas. Namun kawasan ini juga rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami akibat pergerakan lempeng tektonik. Oleh karena itu, kajian kebencanaan sangat penting untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul dari eksplorasi sumber daya ini.